teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan bahas soal tentang kompetensi teknis ya. Karena kemarin kita udah berturut-turut 2 kali bahas tentang sosiokultural. Nah, soal ini aku ambil di salah satu artikel yang ada di Google, teman-teman. Soal-soal UKOM juga, karena biasanya soal-soal kompetensi teknis itu kan berkaitan dengan kejurusan ya, teman-teman. Jadi soalnya kurang lebih seperti UKOM. Nah, jadi waktu aku belajar SKB kemarin juga itu soalnya mirip-mirip waktu aku UKOM bidan dulu, teman-teman. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya ya. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan buat teman-teman yang mau memperbanyak soal, kumpulan soal-soal entah itu dari kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, kalian juga bisa order buku ini di nomor WhatsApp yang udah aku cantumin di description box aku. Oke, kita langsung aja ya ke soal nomor 1. Seorang perempuan usia 28 tahun melahirkan 8 jam yang lalu di rumah bersalin, mengeluh mulus dan mengeluarkan darah per vaginam sedikit, ASI belum keluar, merasa cemas dengan keadaannya. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, tidak ditemukan kelainan pada payudara. Maka diagnosis yang tepat untuk kasus tersebut adalah A. Ibu postpartum normal, B. Ibu postpartum dengan depresi, C. Ibu postpartum dengan involusio, D. Ibu postpartum dengan bendungan ASI, E. Ibu postpartum dengan psikosis. Oke. Nah, di sini udah 8 jam ya dia melahirkan. Keluhannya mules ya dan mengeluarkan darah per vaginam sedikit. Apakah ini kondisi normal? Nah, keluhan mulus itu normal ya, di mana rahim itu akan melakukan kontraksi untuk mengeluarkan sisa-sisa selaput ketuban, kemudian darah ya teman-teman, dan juga untuk kembali ke ukuran sebelum hamil kayak gitu teman-teman. Nah, juga mengeluarkan darah per vaginam yang sedikit itu juga normal ya, karena kalau terlalu banyak nanti ibunya perdarahan teman-teman. Kemudian ASINya belum keluar. Nah, biasa kan normal ASI keluar tuh sekitar 2 atau 3 hari ya, teman-teman, tergantung lagi asupan nutrisi si ibu. Kemudian merasa cemas dengan keadaannya. Nah, di sini ada didapatkan masalah merasa cemas nih dengan keadaannya, entah itu mungkin eh, anak pertama ya. Jadi itu kayak belum terbiasa atau dia cemas terhadap bentuk tubuhnya ya, teman-teman, yang misalnya dulu dia body goals jadi sekarang gendut kayak gitu. Nah, sebenarnya cemas ini udah masuk ke simptom depresi ya, teman-teman, kalau aku baca di artikel. Kok kalian coba baca di artikel di situ, makanya aku sempat cari dulu nih sebelum jawab soalnya aku cari gejala depresi pada ibu postpartum itu salah satunya menunjukkan ini, teman-teman. Rasa cemas, kemudian gelisah, kemudian eh, sedih, perubahan mood mood swing kayak gitu ya. Nah, itu mudah masuk ke dalam kategori depresi postpartum, teman-teman. Makanya di sini diagnosis yang tepat pada kasus ini adalah ibu postpartum dengan depresi, teman-teman. Kalau involusio itu yang kegagalan uterus berkontraksi ya. Bukan berkontraksi kayak yang harusnya kan 2 jari di bawah pusat ya uterusnya ya, tapi karena dia ukurannya tidak di 2 jari bawah pusat melainkan misalnya sepusat kayak gitu. Jadi itu eh, uterusnya itu gagal kembali seperti ukuran semula kayak gitu. Nah, kemudian ibu postpartum dengan bendungan ASI di soal tidak ada gejala atau simptom tentang bendungan ASI ya, teman-teman. Nah, ibu postpartum dengan psikosis. Psikosis itu biasanya halusinasi ya, ibunya tuh mulai berhalusinasi, entah itu udah ke berat sih ini, dan lebih dari depresi, teman-teman, kalau aku baca di artikel kayak gitu. Nah, makanya untuk soal nomor 1 itu aku bakalan jawaban yang B, teman-teman. Sesuai dengan yang aku cari, ibu postpartum dengan depresi. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, ini dia soal nomor 2. Soal nomor 2 ini masih nyambung ke soal nomor 1 tadi. Berdasarkan kasus di atas, apakah penata laksanaan mengatasi keluhan mules pada kasus tersebut? Oke, tadi kan di soal nomor 1 ada dikatakan ibu mules ya, teman-teman. Sebenarnya itu normal ya, karena kan rahim juga setelah melahirkan kontraksi ya, teman-teman, supaya untuk mengeluarkan tadi aku bilang sisa-sisa selaput ketuban, sisa darah ya kayak gitu. Juga untuk mengembalikan atau memulihkan rahim ke bentuk sebelumnya, sebelum hamil, teman-teman. Kayak gitu. Nah, maka untuk mengatasi keluhan mules pada
kasus tersebut itu kita bisa menganjurkan atau memberikan kompres hangat pada daerah perut ibu. Dia biasanya tuh keluhannya tuh kayak kram-kram mau datang bulan ya teman-teman. Jadi penata laksanaannya itu adalah memberikan kompres hangat pada daerah perut. Nah, tapi kalau seandainya nih mulusnya itu kayak tidak tertahankan banget, kayak yang kuat banget nih rasa mulusnya, maka bisa kita berikan analgetik teman-teman. Entah itu paracetamol atau asam mefenamat kalau ibunya tidak ada sakit mah ya teman-teman. Kayak gitu. Jadi nomor 2 itu adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 3. Oke, ini dia soal nomor 3 ya. Seorang ibu usia 37 tahun melahirkan anak ke-6 4 jam yang lalu di BPM. Mengeluh pusing lemas 30 menit setelah plasenta lahir lengkap, kontraksi uterus lemah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, nadi 110, perdarahan 500 cc. Apakah antisipasi masalah potensial untuk kasus tersebut? Oke, masalah potensial teman-teman. Udah ini mulai nunjukin gejala-gejala shock ya teman-teman, nadinya mulai meningkat. Kemudian nih ada perdarahan 500 cc, kemudian tekanan darahnya yang ditunjukkan udah mulai nurun ya 90/60, mulai pusing, lemes kayak gitu. Nah, ternyata didapatkan kontraksi uterusnya lemah. Ini kemungkinan atonia uteri ya, teman-teman. Nah, antisipasi masalah potensial untuk kasus tersebut. Nah, kira-kira apa nih yang akan terjadi kalau misalnya hal ini tidak bisa teratasi dengan maksimal atau dengan baik? Maka yang terjadi ke depannya apabila kasus ini tidak tertangani dengan baik, itu ibunya bisa mengalami apa teman-teman? Shock hemorrhagic ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya atonia uteri, oh ternyata di atonia uteri kita harus lakukan KBI atau KBE ya, ataupun bisa lakukan dengan rujuk ya teman-teman, suntik ergometrin ataupun dirujuk bisa. Nah, tapi kalau seandainya kita apa ya, bukan lama sih, kayak yang ya telat mengetahui hal tersebut, telat melakukan tindakannya, maka masalah kedepannya bisa terjadi shock hemorrhagic yang ditandai dengan ini nih, udah mulai tanda-tanda nadinya meningkat, tekanan darahnya mulai menurun ya kan kayak gitu. Mulai ibunya ada keluhan pusing dan lemas kayak gitu. Makanya bisa terjadi nantinya shock hemorrhagic ya teman-teman kayak gitu. Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 kita baca bareng-bareng. Seorang ibu usia 28 tahun melahirkan normal 4 hari yang lalu datang ke BPM mengeluh payudara terasa berat, agak keras dan sedikit nyeri jika disentuh. Pemberian ASI pada bayinya diajari oleh mertuanya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, suhu 37,5, respirasi rate 20, kemudian nadi 82, tampak puting susu teregang, payudara keras dan bengkak. Apakah diagnosis dari kasus di atas? Oke, ini adalah bendungan payudara ya teman-teman. Ini bendungan payudara. Nah, kalau mastitis itu biasanya ditandai juga dengan suhu meningkat, entah itu 38 suhunya, bisa demam, kemudian pada payudara itu bisa terdapat kemerahan ya teman-teman. Nah, itu dia kalau mastitis. Kalau misalnya abses, dia biasanya udah kayak ada nanahnya, kayak gitu ya teman-teman. Jadi, kalau bendungan payudara tidak teratasi, maka bisa mengakibatkan yang namanya mastitis nih. Kalau mastitisnya ternyata tidak bisa teratasi dengan baik juga, maka lama-kelamaan akan menjadi abses teman-teman kayak gitu. Maka nomor 4 ini soalnya adalah yang ini bisa dilakukan dengan kompres air hangat ya teman-teman, ataupun teknik menyusui yang benar gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke, ini dia soal yang terakhir. Seorang perempuan usia 21 tahun melahirkan 1 minggu yang lalu datang ke BPM mengeluh perut mulus dan sulit tidur. Hasil pemeriksaan tekanan darah 130/80, nadi 88, respirasi 24, suhu 39. Ibu menggigil lokea berbau busuk. Apakah asuhan yang tepat dilakukan untuk kasus di atas? Kenapa nih asuhan yang tepat dilakukan untuk kasus di atas nih? Ini dia sepertinya bukan sepertinya tapi emang infeksi ya teman-teman. Lokea berbau busuk tuh biasanya lokea purulenta ya teman-teman. Nah, ini tuh kalau udah ada berbau busuk itu udah nampak gejala infeksi teman-teman. Ditambah lagi ditandai dengan suhu tubuh ibu yang meningkat 39 ya teman-teman. Nah, maka asuhan yang bisa dilakukan oleh bidan, kita lihat nih dia datangnya kemana? Dia datang ke BPM ya teman-teman. Beda cerita tindakannya kalau misalnya dia datang ke RS ya teman-teman. Nah, karena dia datang ke BPM, maka asuhan yang bisa kita lakukan adalah kita kolaborasikan nih dengan dokter ya teman-teman. Jadi kita sarankan ibu ini untuk USG ke dokter. Kira-kira dia
apakah ada infeksinya di bagian mana nih, apakah dia radang panggul atau infeksi di uterus atau di mana kayak gitu. Jadi kita sarankan dia untuk ke dokter obgyn untuk memeriksakan pemeriksaan lebih lanjut ya teman-teman. Nah makanya asuhan yang tepat itu adalah kita kolaborasi nih dengan dokter. Nah jadi nomor 5 itu jawabannya adalah yang D. Mungkin kalian ada yang pilih jawabannya berbeda dengan aku atau mungkin ada yang jawab C atau E, itu boleh komen di kolom komentar teman-teman karena YouTube ini juga sebagai sarana untuk bertukar pikiran ya teman-teman. Aku di sini nggak nganggap kalau jawaban aku benar sepenuhnya. Jadi aku hanya menyampaikan jawaban aku serta alasan aku. Jadi kalau misalkan punya jawaban yang berbeda dan juga punya alasan tersendiri, boleh komen di kolom komentar ya. Dan juga segitu dulu 5 soal dari aku. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nontonin video aku. Dan juga yang udah subscribe, terima kasih banget. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Sekian dulu dari aku, see you next video. Bye-bye.